Halo, perkenalkan, saya Elsa Yusrika Sitompul. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SD Evans Indonesia Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Kali ini saya akan menampilkan praktik baik saya dengan judul mendeskripsikan ciri fisik seseorang menggunakan kata sifat melalui model pembelajaran problem-based learning. Mari kita saksikan bersama. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Universitas Mula Warman terletak di Jalan Kuaro, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. SD Evans Indonesia merupakan sekolah yang terletak di tengah-tengah perkebunan sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara. SD Evans terletak di Komplek G6 Lembuswana Estate, PT Prima Mitra Jaya Mandiri, Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyusun best practice menggunakan metode STAR. Huruf yang pertama yaitu S, situasi. Saya sebelumnya belum menggunakan model dan metode yang inovatif. Dan hal ini berdampak pada proses pembelajaran yang menjadi kurang menyenangkan. Dan pada akhirnya, hasil pembelajaran pun belum memuaskan. Pada praktik ini saya berperan sebagai guru yang menyusun perangkat pembelajaran, guru yang mengatur dan mengondisikan kelas, guru yang menyiapkan alat dan media yang dibutuhkan, serta guru yang melakukan evaluasi dan refleksi. Adapun tujuan dari praktik ini, yaitu saya ingin menginspirasi guru agar menggunakan model, metode, dan media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu T, tantangan. Adapun tantangan yang saya hadapi saat praktik yaitu sarana dan prasarananya belum memadai, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau kelompok masih kurang, serta durasi belajar yang terbatas. Huruf yang ketiga adalah A, aksi. Langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan? Yang pertama, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Koordinasi yang saya lakukan berupa meminta pendapat, masukan, serta kepala sekolah juga turut memberikan motivasi agar saya melakukan praktik dengan sangat baik. Yang berikutnya, saya juga menyiapkan kajian literatur dan merumuskan solusi. Dan yang terakhir, saya membuat perangkat pembelajaran sendiri dan mengagendakan waktu pelaksanaan aksi tersebut. Lalu bagaimana dengan strategi yang saya lakukan? Dalam pembuatan perangkat pembelajaran, saya memilih pendekatan saintifik, lalu memilih model pembelajaran problem-based learning, dan menggunakan metode diskusi kelompok. Media, alat, dan sumber belajar yang saya gunakan antara lain PowerPoint presentation, video pembelajaran yang saya buat sendiri, komputer, infocus, kamera, serta saya menggunakan clip-on agar suara saya terdengar dengan jelas, dan yang terakhir saya menggunakan buku pelajaran. Pada saat praktik, saya menggunakan materi pembelajaran describing people, serta adjectives atau kata sifat. Tentu saja pada saat praktik, anak-anak tetap dilakukan penilaian. Adapun 3 hal yang dinilai yaitu sikap melalui observasi selama pembelajaran,
Lalu saya juga melakukan penilaian pengetahuan dengan mengadakan tes tertulis di akhir pembelajaran serta penilaian keterampilan berupa praktik. Pada proses aksi, mengikuti langkah pembelajaran yang ada di RPP, yaitu terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Pada praktik pembelajaran, tak lupa saya juga mengajar berdasarkan sintaks problem-based learning. Di antaranya, orientasi siswa terhadap suatu masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tentu saja pada praktiknya, saya dibantu oleh beberapa pihak, diantaranya kepala sekolah sebagai atasan langsung, rekan sejawat atau guru-guru yang membantu proses praktik pengajaran, serta siswa-siswi kelas 4 Akasia. Dan terakhir, R. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari langkah-langkah yang dilakukan antara lain yaitu siswa menjadi aktif saat bertanya, menjawab, serta menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Proses belajar mengajar pun berjalan dengan baik, hasil asesmen siswa pun cukup baik, serta mereka sangat senang saat mereka menonton kembali video saat mereka belajar. Berikutnya tentang respon. Adapun beberapa respon seperti dari siswa, mereka mengatakan mereka senang belajar bahasa Inggris karena guru mengajar menggunakan media yang menarik bagi mereka. Adapun respon lain dari rekan sejawat guru, merasa mereka semakin termotivasi untuk mengajar dengan inovatif dan menjadi referensi bagi mereka mengajar di kemudian hari. Respon yang terakhir dari kepala sekolah yaitu kepala sekolah sangat mendukung apa yang guru lakukan agar guru semakin berinovasi dalam mengajar. Lalu, apa yang menjadi faktor keberhasilan dari aksi yang dilakukan? Yang pertama, faktor dukungan dan masukan dari dosen pembimbing serta rekan mahasiswa PPG. Berikutnya, dukungan dan masukan dari kepala sekolah, rekan sejawat guru, serta peserta didik. Dan yang terakhir, usaha dan semangat guru untuk mengajar lebih baik lagi. Lalu, apakah yang menjadi pembelajaran dari keseluruhan proses? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, maka perlu dilakukan analisis permasalahan yang dialami oleh siswa, menganalisis solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang, sehingga aksi dilakukan sesuai dengan perencanaan. Good morning, boys and girls. Good morning, Miss Elsa. How are you today? I'm fine. Okay, so is there anyone absent today? No. Everyone is here. Very nice. Okay, let us start the lesson. I want Azril. Can you lead us in prayer, please? Praise God. Praise Him. Thank you, Azril. So, students, do you remember what did we learn last week? Describing people. Can you say it louder, please? Describing people. Describing people. Is that correct, students? Yes, good job, Yasmin. Hair, okay, good job. Eyes. How is the eyes? Gimana matanya? Big. Big eyes. And then? Small eyes, like Miss Elsa, matanya sipit. What else? Nose. How is the nose? Gimana hidungnya? Pointed. Pointed. Who has pointed nose here? Siapa yang punya pointed nose? Honey has a pointed nose. What else? Apalagi hidungnya gimana lagi? Big nose, small nose. Okay. How about the body? Thin. Okay, good. Nah, Yasmin, what else? Apalagi gimana? Fat.
gimana lagi badannya? How is the tall? Yes, Jane. Short, like Miss Elsa. Miss Elsa is short. Now, let us watch a video. You know the person in this video. Kalian pasti tahu siapa orang yang ada di video ini. Okay? Please watch it carefully and listen. Ya, Najwa, perhatikan dan tonton dengan seksama. She has a long and black hair, and she's fat. Yes, she is. Okay. How many people in the video? 2 people. Who are they? Siapa aja? Bu Iga and Pak Andre. Huh? You can say Miss Iga and Mr. Andre. So, what does Andre say? Gimana? Apa sih katanya Andre ini? What does Andre say? Or what does Mr. Andre say? Yes, apa yang dibilang sama Pak Andre? She is my sister. Oh yes, correct. Zain uses English. Katanya Zain, she tells about his My sister. After you watch the video, can you describe someone when somebody give you a photo, a picture, kasih lihat fotonya, and then can you describe it in English? Sudah bisa? Cara gimana sih mendeskripsikan foto? Lalu kita bilang, oh dia seperti ini, rambutnya seperti ini, she is like this and like that. Can you do it? Okay, you have a set of puzzles. Sudah punya puzzle-nya semua ya on your desk? Okay. Listen to my instruction now. Okay. Miss Elsa, what are we going to do now? Suruh ngapain nih sekarang? I give you 3 envelopes. So, each group will get 3 envelopes. 3 envelopes. Okay. And then, you can choose, boleh pilih. When Miss Elsa says, open the envelope. Langsung buka, read the instruction, and then langsung dipasang sesuai dengan yang ada di dalam envelope. Okay? And after you finish, you say, finish Miss Elsa. And then I will go to you. Miss Elsa akan samperin. Lalu Miss Elsa bilang, okay, for example, Dani, can you describe the pictures? Sekarang Dani yang deskripsikan gambar puzzle ini. And then Dani akan bilang, she is a girl. She is fat. She has long hair. Seperti itu. Order it. Susun. Enggak itu. Ini disusun. Ready? Okay. Who is done? Siapa yang finish? Okay, this group is finished. Which group? Another group? Finish. Okay, good. Okay, Zain. Louder, suaranya keras ya. Okay, go. He has a boy. He is? Yeah, he is a boy. He is tall Ya. and fat. Okay. Rambutnya? He has black hair and short hair. Okay, good job, Zain. Take out your LKPD. Everyone gets the LKPD already with you? The LKPD? Okay. Open page 2, buka yang kedua. Okay. Come on. Zain, read the title. Zain baca kalimat judulnya. Shh. Describe your friends. So group surface. Okay. Read the instruction. Zain bacakan instructionnya. Look at your friends in the group and fill in the table Below. Then describe your friends to the friends. Okay, good job. So the instruction asks you to look at your friends. Lihat, perhatikan temennya masing-masing. Ya. Lalu you describe. Nah, apa? What do we describe? Ada apa aja yang kita describe? There are 4. Eyes. What else? Hair.
body. For example, Duan, can you read the examples? Bacakan contoh yang udah Miss Elsa kasih. Buka makanya maskernya. Siapa itu? For example, Elsa. How about the eyes? Gimana matanya? She has small eyes. Good job. How about the hair? The hair? Has wavy hair. Okay. She has a Round. face. And the body? She has She is fat. She is fat. Okay. How many students you describe? Berapa murid yang harus dideskripsikan? 3. Lihat dong di kelompoknya ada berapa orang? 3. Do you describe yourself? Diri sendiri nggak usah ya. Only 3 friends in your group. How many minutes do you want to finish it? Berapa menit? 10 minutes? Okay. Now do it now. Okay, go. Oke, Afika, Duan. Oke, go. Matanya besar atau kecil ya? Who's eyes? Najwa. Big dong. One more student. Oke, Kayla. Come forward. Next, wait ya, tunggu ya. Saya masuk. Okay. So, who are you going to describe? Siapa aja? Rita, Sabila, Andri. Okay, go. Louder, loud suaranya. She has big eyes. She has long and wavy hair. She has an oval face. She is thin and tall. Okay. Next. Sabila. She has small eyes. Small. Small Eyes. eyes. She has short hair. She has an oval face. She is thin and tall. Okay. Azri. He has big eyes. He has short hair. He has an oval face. He is short and tall. Okay, thank you. Good job, Kayla. Okay, write down your name. Shh. Be quiet, please. No one is talking. Have you finished writing your name? Okay. I'm going to read the instruction now. A. Match the correct sentences to describe the pictures below. You are asked to match. Disuruh pasangkan nih. There are 2 pictures. Ada 2 gambar. Who are they? Siapa aja? There are Sam and Ben. So look at the pictures. Lihat gambarnya. How is the hair? How is the body? How is the what else? The clothes. And then you can choose the correct sentences in the box. Yang mana sih? Which one is describing Sam? Which one is describing Ben? Ya, yang mana yang mendeskripsikan Ben? Yang mana yang Sam? Part B. Write the sentences in the correct order below. Disuruh ngapain? Susun kalimatnya. For example, ada kata there are words hair, Najwa, blonde, has. That's not a good sentences. The order is incorrect. Susunannya salah, tidak berurutan. So you have to reorder. Disuruh susun. It's supposed to be Najwa has blonde hair. Okay, for example number 2. Lihat number 2 ya. Ada kata apa aja? Mother has my hair long. It's supposed to be gimana harusnya? Ibuku. Ibuku berarti bahasa Inggrisnya apa? My Mother has long hair. Oke ya. Kalau ada my-nya harusnya my-nya di depan. Oke. You may work now. Kerjakan sekarang from part A dari bagian A dulu. Keep going. Iya. Boleh.
I need one of the students to collect the paper and give it to me. Yeah? Okay. Go. Okay, submit the paper task. If you finish, because we're gonna discuss the answers. Okay, thank you, Dani. Thank you, Zain. Thank you. Thank you. Can you now describe Sam? How to describe Sam? Gimana? Gimana Samnya? The appearance. Gimana? The appearance. Gimana penampilannya? He has curly hair. What else? He is tall? There's no tall here. How are the eyes? Mata. He has black hair. How about Ben? Gimana Bennya? He has blonde hair. What else? How about the eyes? Matanya gimana, Najwa? Blue eyes. Good job. So, after we learn 2 weeks about describing people, what do you know? What do you get? What do you learn? Belajar apa aja sih about describing people? Coba siapa yang masih ingat? Tentang apa aja sih? We learn about how to describe people. About the body. What else? Eyes. What else? Hair. Nose. The body. Okay. Now you know how to create, how to write in sentences. So how do you think about the lesson? Gimana? Is that a good lesson? Are you happy to learn this lesson? Happy. So because you can describe your friends using some new adjectives. Okay, good job students. So next week we are going to learn about daily routine, daily activity. Okay, that's the next lesson. Close our lesson in prayer. Everyone in prayer position. Okay, thank you Azril. Thank you everyone. Please collect these puzzles on my desk. Make it neat, yeah. Thank you and see you next week. Bye bye. Hello, my name is Yasmin. I am grade 4 student of SD Evans Indonesia. In my opinion, studying with Miss Elsa is fun because there are pictures, fun activities. PowerPoint and the LKPD is also fun. I also like studying with my friends because we can discuss and do activity together. Thank you. Hello, my name is Arisa. I am grade 4 student of SD Evans Indonesia. I like learning English with Miss Elsa because she helps me to speak English. I also like the PowerPoint, picture, video, and LKPD. It is so fun for me. Thank you. Bye-bye. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya Al-Farizi, guru agama Islam di SD Evans Indonesia. Setelah saya mengamati video mengajar yang dilakukan oleh Miss Elsa, ada beberapa hal yang menarik dari video pembelajaran tersebut. Yang pertama itu strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang diterapkan oleh Miss Elsa ini sangat-sangat membuat motivasi dan minat belajar siswa di kelas itu meningkat. Nah, dan yang kedua, pembagian kelompok siswa jauh lebih aktif dalam berdiskusi dengan temannya, sehingga masalah-masalah yang diberikan oleh Miss Elsa mampu diselesaikan oleh anak-anak. Dan yang ketiga itu media dan LKPD untuk siswa, di mana media pembelajaran ini sangat terintegrasi dengan media pembelajaran abad ke-21, sehingga anak-anak itu sangat semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Miss Elsa, karena media, LKPD, dan sarana dan prasarana yang ada di kelas
itu sangat terintegrasi dengan pembelajaran abad 21. Nah, mungkin itu 3 testimoni dari saya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Miss Elsa ini memberikan motivasi dan Miss Elsa menjadi patron untuk teman-teman sehingga teman-teman bisa menjadi guru yang hebat lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramdan Mahmud, Kepala SD Evan Indonesia Kota Bangun. Di sini saya ingin menyampaikan tentang observasi salah satu guru saya, Ibu Elsa. Bu Elsa sudah bisa membuka pelajaran dengan baik. Bu Elsa mengawalinya dengan salam, Bu Elsa mengecek presensi, Bu Elsa memberikan apresiasi, memotivasi siswa, dan memberikan tujuan pembelajaran. Kedua, Bu Elsa sudah melaksanakan kegiatan inti dengan sangat baik. Partisipasi peserta didik dengan kegiatan kelompok dilaksanakan dengan sangat baik. Bu Elsa juga salah satu guru yang bisa menggunakan inovasi dalam pembelajaran. Bu Elsa sudah menerapkan TPEK dalam pembelajaran di kegiatan inti. Ketiga, Bu Elsa sudah menutup pembelajaran dengan baik. Bu Elsa mengajak peserta didik untuk mengambil kesimpulan bersama-sama. Bu Elsa juga sudah memberikan tugas untuk pembelajaran berikutnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang guru saya, yaitu Ibu Elsa. Sekian dan terima kasih. Demikianlah best practice yang sudah saya lakukan dalam pelajaran saya. Kiranya best practice ini bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu guru semua.